Jadi ekspedisi kebaikan yang kita jalankan saat itu ke Aceh, sebenarnya di awal tidak ada rencana untuk pakai kendaraan darat dan pasti akan melelahkan secara fisik, mental juga akan terpengaruh pasti. Karena kan itu bukan cuma saya, tim yang berangkat itu pun sadar bahwa itu perjalanan pertama kami jalur darat yang panjang dan terjauh. Iya, sehingga yang saya sampaikan, satu, luruskan niat kita bahwa kita kesana ini untuk bantu saudara kita yang ada di Aceh dan di Sumatera. Yang kedua, dinikmati saja perjalanannya, bahwa ini bagian dari Allah memperjalankan kita, sehingga nanti di perjalanan kita mungkin akan dipertemukan dengan cerita-cerita yang menarik yang itu bisa menguatkan perjalanan kita sepanjang perjalanan kita menuju ke Aceh nanti. Saya speechless bang, datang pertama. Jujur saya sempat nggak bisa naik air mata saya itu. Bahkan sebelum sampai Aceh, kan saya sempat waktu itu ke Medan dulu, belanja beberapa barang, dan saya ke pasar Medan yang memang juga terdampak kan. Ada ruko-ruko yang memang dia cerita, bang ini banjir setinggi ini loh. Bahkan kami nggak sempat mengamankan barang-barang jualan kami, dan ketika kita beli barang mereka untuk bantuan, mungkin senang sekali gitu. Itu yang membuat ada gunanya hari ini aku hadir dan nggak sia-sia gitu, untuk perjalanan hampir 2000 km, dan kehadiran kita benar-benar bisa dirasakan kehadiran oleh saudara kita gitu. Itu yang membuat saya kemudian kayak rasa lelah itu buyar kan. Perjalanan kita tempuh berhari-hari itu rasa lelah itu kayak terbayarkan dengan secara langsung ketika kita bisa ketemu dan bisa menghadirkan kebahagiaan bagi saudara kita yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, semoga Anda sehat dan bahagia dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Ancal dan rekan saya Mas D dalam program Teman Harian Ramadan THR. Jadikan puasamu bermakna. Masya Allah. Mas D sehat ya? Alhamdulillah sehat, cuman ini suara agak habis ya. Ya. Biasa kalau puasa itu memaksimalkan untuk tilawah. Jadi ya qadarullah mungkin terlalu memaksakan diri, ditambah lagi dengan istirahat yang kurang gitu ya. Karena kan kalau di BMH tuh kalau puasa justru tidak banyak liburnya, bahkan tidak libur. Semakin jadi, tinggi ya intensitasnya. Intensitasnya semakin tinggi, istirahatnya kurang, tapi tetap bersemangat karena kita memaksimalkan semua ibadah yang ada di bulan suci ini, Bang. Kalau Bang En gimana, sehat? Ya alhamdulillah sehat, dan seperti Mas D tadi katakan, memang karena momentumnya spesial, hanya sekali setahun, sayang banget kalau memang bulan ini tidak dimaksimalkan dengan ya berbagai kebaikan. Betul. Nah, itu yang selalu saya lakukan, dan saya berazam dari setiap Ramadan ke Ramadan itu harus bisa konsisten, istiqomah, atau kalau lebih baik bisa ditingkatkan, Bang. Iya. Ya, karena pastinya kita kan harus bisa lebih baik hari ini daripada hari kemarin kan. Ya kalau ibaratnya Ramadan, ya berarti Ramadan kali ini harus bisa lebih baik daripada Ramadan yang tahun lalu. Kebetulan di kesempatan kita pada bincang BMH TV kali ini, kita sudah kedatangan teman muda kita, Mas Rosiandi Santika atau Mas Andi, telah hadir di studio. Assalamualaikum Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat bang. Jadi Bang Andi ini adalah bestie saya, Bang. Bestie ya. Jadi dulu sempat satu tim sama Bang Andi, kemudian kalau di secara besarnya satu tim juga tetap di Proda ya, cuman sekarang divisinya departemennya berbeda. Dulu waktu Covid sama-sama struggle untuk bisa survive ya. Alhamdulillahnya Allah kasih kesempatan untuk ngantar beliau ke kota kelahirannya di Pontianak gitu ya, dan sampai sekarang juga masih konsisten untuk bersama-sama ya di dunia perzakatan dan kemanusiaan gitu. Iya, gerakan filantropi ya. Betul. Dan Mas Andi punya cerita menarik nih tentang ekspedisi perjalanannya ketika terjadi peristiwa musibah yang melanda Sumatera dan Aceh. Mungkin sebelum masuk
saya ingin nanya nih sama Bang Ain, kalau Bang Ain tuh perjalanan yang paling jauh itu berapa ribu kilometer? Kalau ribunya belum tahu, tapi pernah menurut saya yang agak jauh itu ke Jambi. Ke Jambi. Tapi itu dalam keadaan yang aman, artinya tidak ada akses jalan yang rusak. Nah, sekarang kita pengen ngulik nih sebenarnya. Bang Andi itu melakukan perjalanan terjauhnya menempuh jarak sekitar 2000 km dari Depok menuju Aceh. Nah, ini kita akan kulik di situ apa kira-kira motivasinya Bang Andi sehingga menempuh perjalanan sejauh itu gitu untuk membantu saudara-saudara kita di Aceh, Bang. Dari Depok ke Jakarta, nyebrang lagi sampai kemudian ke Sumatera. Apa ceritanya dari perjalanan ini, Bang Andi? Ya, terima kasih sebelumnya Bang Ayan sama Mas Dian. Jadi ekspedisi kebaikan yang kita jalankan saat itu ke Aceh, sebenarnya di awal tidak ada rencana untuk pakai kendaraan darat. Jadi waktu dapat instruksi malam ya waktu itu, Pak Andi siap menggantikan Mas Dian ya, gitu kan, waktu itu Mas Dian terakhir ya. Ya, Jam kedua kan, saya bilang oke, Bismillah. Nah, saya cari itu tiket pesawat kan dengan budget yang tersedia, cari-cari, kok nggak dapat ini. Adanya rata-rata transit semua. Tidak dapatnya karena memang itu lagi high season juga. Selain lagi ada bencana banyak traffic tinggi relawan, juga lagi musim libur waktu itu kalau salah. Waktu itu mau Natal. Iya, mau Natal libur ya? akhir tahun Desember kan, ya? Nataru. Makanya kita nyari pesawat itu susah sekali. Adanya transit ke Singapura dan Kuala Lumpur. Kalau yang langsung itu harganya udah nggak ngotak, udah sekitar 10 jutaan lebih satu trip per orang. Kita waktu itu kurang lebih saya 4 orang. Itu baru berangkat doang gitu kan. Akhirnya kita mikir gimana caranya biar segera bisa sampai di sana. Karena yang kebayang di kita itu kan tim di sana harus segera rolling. Kemudian ada saudara kita yang harus segera kita berikan respon cepat di sana. Kita juga mengevaluasi di lapangan sana itu teman-teman ternyata juga ada kesulitan dari sisi transportasi saat itu. Teman-teman harus menyewa kendaraan, yang itu juga resiko ketika rental kalau rusak harus mengganti biaya denda segala macam. Ya sudah, kita putuskan saya itu udah kita ambil jalur darat, gunakan kendaraan yang ada. Alhamdulillah saat itu kita punya kendaraan double cabin yang disupport oleh salah satu mitra kita, yaitu PT Rim Mitra Lestari. Itu yang kita gunakan untuk berangkat dari Depok ke Aceh Tamiang, kurang lebih hampir 2000 km perjalanan. Itu hampir 3 hari lebih. 3 hari 3 malam. Berarti 36 jam. Ya. Kalau di Google memang sebenarnya nggak sampai, cuma 1 hari lebih. Itu tanpa berhenti. Tentu dalam perjalanan ini dengan waktu tempuh yang jauh dan juga tentu tenaga drivernya juga mungkin terbatas. Ya, nggak semua mungkin barangkali bisa menghandle tugas-tugas menyetir atau sebagainya. Apa yang Mas Andi ambil katakanlah dari perjalanan itu kemudian sampai ke Aceh yang menjadi pengalaman menarik dari perjalanan itu? Ya, kami di tim itu sadar bahwa perjalanan itu nggak akan mudah, cukup panjang dan pasti akan melelahkan secara fisik, mental juga akan terpengaruh pasti. Karena kan itu bukan cuma saya, tim yang berangkat itu pun sadar bahwa itu perjalanan pertama kami jalur darat yang terpanjang dan terjauh. Iya, sehingga yang saya sampaikan, satu, luruskan niat kita, bahwa kita kesana ini untuk membantu saudara kita yang ada di Aceh dan di Sumatera. Yang kedua, dinikmati saja perjalanannya, bahwa ini bagian dari Allah memperjalankan kita, sehingga nanti di perjalanan kita mungkin akan dipertemukan dengan cerita-cerita yang menarik yang itu bisa menguatkan perjalanan kita sepanjang perjalanan kita menuju ke Aceh tadi. Dan alhamdulillah sepanjang perjalanan kita dipertemukan orang-orang baik, mulai dari ketika nyebrang, kemudian kita juga sempat disambut oleh para dai-dai. Kita bisa dapat cerita inspiratif dari para dai yang mereka merintis dakwah di pesantren-pesantren kita. Itu juga menguatkan kami gitu. Dan kita nggak lepas kontak terus dengan tim di lapangan yang akan kita coba rolling di sana. Titik paling melelahkan selama ini kan yang menarik sebenarnya kita membahas perjalanannya karena menempuh sekitar hampir 2000 km. 2000 km.
titik yang paling melelahkan buat abang dan tim waktu itu apa tuh bang? Yang paling melelahkan banget kayaknya udahlah kayaknya kita berjalan aja nih. Nanti kan ada hal-hal itu. Ada sempat pembicaraan gitu ketika sudah lewat, udah pertengahan jalan lebih lah. Di daerah mana tuh, di provinsi mana? Apakah di Padang? Kayaknya udah lewat Riau itu. Udah lewat Riau, tapi kan itu masih jauh sekali perjalanan sebenarnya, hampir 12 jam. Kita perjalanan itu nggak pernah kurang dari 12 jam setiap rute itu. Dan yang kalau perjalanan siang mungkin nggak terlalu melelahkan, Dian. Yang agak berat itu ketika malam menahan kantuk itu, karena kan letih sekali. Dan kita nggak jarang, ya namanya kita juga ikut Google Map kan. Tiba-tiba loh sudah gelap aja ini jalurnya, ini aman nggak? Itu kan kita kan sering juga dapat informasi jalur lintas Sumatera ini banyak jalur yang nggak aman. Nah tapi kita coba ya udah kita kuatkan mental aja udah. Bismillah, kita niat perjalanan ini untuk kebaikan, maka pasti kan Allah jaga dan Allah akan mudahkan urusan kita gitu. Dan terbukti gitu, Allah mudahkan semua perjalanan kita sampai ke lokasi. Dan Apa seperti ya itu. menarik karena ini kita tadi mendapati bahwa tantangan yang berat kemudian bisa menimbulkan hiatus ya, artinya Iya. perjalanan jauh ini kan kadang-kadang kalau tidak terbiasa, apalagi tadi Anda katakan perdana pertama. Nah, ketika kemudian Mas Andi sudah sampai ke lokasi tempat bencana itu dan kemudian melihat suasana dampak dari bencana itu, apa yang Mas Andi rasakan itu dengan perjalanan jauh yang sudah ditempuh sekian lama, terus kemudian sampai ke lokasi dengan suasana yang ya hancur seperti itu? Bagaimana Mas Andi menggambarkan perasaannya ketika itu dengan timnya? Saya speechless bang, datang pertama. Jujur saya sempat nggak bisa naik air mata saya itu. Bahkan sebelum sampai Aceh, kan saya sempat waktu itu ke Medan dulu, belanja beberapa barang, dan saya ke pasar Medan yang memang juga terdampak kan. Ada ruko-ruko yang memang dia cerita, bang ini banjir setinggi ini loh. Bahkan kami nggak sempat mengamankan barang-barang jualan kami, dan ketika kita beli barang mereka untuk bantuan, mungkin senang sekali gitu. Itu yang membuat ya Allah, ada gunanya hari ini aku hadir dan nggak sia-sia gitu. Bentuk perjalanan hampir 2000 km dan kehadiran kita benar-benar bisa dirasakan kehadiran oleh saudara kita gitu. Itu yang membuat saya kemudian kayak rasa lelah itu buyar bang. Perjalanan kita tempuh berhari-hari itu rasa lelah itu kayak terbayarkan dengan secara langsung ketika kita bisa ketemu dan bisa menghadirkan kebahagiaan bagi saudara kita yang ada di sana. Bertemu langsung dengan para penyintas ya. Iya, betul. Apalagi tapi yang benar-benar saya speechless itu ketika kan selama ini ketika sebelum berangkat saya cuma melihat di TV ya, dari kirim-kirim foto dari Mas Diar atau itu kan. Begitu datang ke sana, Masya Allah, saya bilang ini mereka bisa bertahan selama itu dan penuh kesabaran. Apatah saya lagi yang cuma sekedar relawan untuk hadir gitu. Maka saya kembali meluluskan desa saya itu, saya datang untuk menguatkan mereka. Dan tadi ketika kita bisa memberikan impact positif bagi mereka, itu sebuah kebahagiaan tersendiri. Bahwa perjalanan yang kita tempuh lebih dari sehari itu tidak sia-sia. Dan tadi selain Anda sampai ke tujuan lalu kemudian juga mendistribusikan bantuan ya, yang seperti apa itu? Karena kan semua tempat saat itu terdampak dan mungkin hanya tersisa sedikit toko-toko yang masih memungkinkan untuk punya persiapan untuk dibeli kemudian didistribusikan ke masyarakat. Ya, kalau untuk di Aceh Tamiang sendiri memang saat itu lumpuh kan pasar, Bang. Lumpuh masih. Ya? Pas saya datang juga masih belum bisa aktif, masih kondisinya masih lumpuh sekali. Makanya kita juga selalu bolak-balik belanja itu paling dekat ya di daerah Pangkalan Berandan. Nah, kalau untuk angka jumlah besar ke Medan itu tidak terlalu terdampak. Enggak terlalu terdampak gitu. Kalau yang terdampak masih di daerah Langkat itu masih, tapi tidak separah di Tamiang kayaknya. Seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman kita mau belanja logistik sembako segala macam, kita masih bisa belanja di daerah Pangkalan Berandan. Tapi kalau yang kita nggak bisa dapatkan di Pangkalan Berandan itu kita pergi ke Medan. Kayak kalau seandainya kita mau beli solar panel segala macam hal elektronik yang besar, itu nggak bisa di situ. Untuk kebutuhan BBM ya. Itu harus ke sana. Nah, BBM pun kita beberapa kali agak sulit dan kita harus ngisinya ke Medan. Karena itu sempat rebutan juga. Kayak gitu. Ya, dalam situasi yang seperti itu bagaimana cara Anda bertahan itu? Maksudnya dengan
situasi yang tidak mudah, Mm. tapi kemudian bisa terus bergerak. Ya, karena memang kita sadar bahwa kita ini adalah pekerja-pekerja sosial yang terjun di dunia filantropi, dan sebagai seorang relawan udah menanamkan dalam diri Bang bahwa ketika kita di lapangan kita nggak mikir cari tempat enak untuk bisa beraktivitas. Kita sudah paham bahwa lapangan nggak akan ideal. Kita pasti akan mengalami kondisi-kondisi baik itu ketemu secara orang, kemudian medan yang juga tidak ideal, itu sudah menjadi hal yang pasti akan kita temui. Nah, tinggal bagaimana kita melakukan coping diri yang baik. Bahwa kita ini relawan untuk membantu menguatkan. Kalau kemudian kita mengeluhkan situasi, maka kehadiran kita yang sudah jauh-jauh itu akan sia-sia. Itu yang coba kita tanamkan dalam kita sendiri. Nah, qadarullah-nya nih Bang Ain, jadi saya sama Bang Andi tuh nggak ketemu. Padahal harusnya saya nungguin Bang Andi. Iya. Gitu kan. Betul. Sehingga proses bertemu dan transisinya itu hanya by phone. Nah, Betul. ini sebenarnya belum pernah saya tanyakan sama Bang Andi. Nah, sebenarnya pasca Abang datang dan Abang melihat kondisi di lapangan yang seperti itu dengan program-program yang sudah kami lakukan sebelumnya, apa respon Abang dan apa yang Abang bisa dapatkan tuh dari yang sudah saya tinggalkan? Ya, jadi memang saya juga agak menyesalkan kondisi kita saat itu yang kita benar-benar nggak bisa ketemu untuk transformasi informasi secara langsung. Akhirnya kemarin dilanjutkan informasinya itu oleh tim lapangan. Betul. Karena kan beda di situasi pencanaan itu ada memang orang yang dia fokus untuk mendirijen sebuah aktivitas di lapangan, dengan tim benar-benar di lapangan itu akan beda komunikasi dengan kita. Kopral. Iya. Dia tidak akan bisa menggambarkan secara utuh biasanya. Akhirnya ketika saya tiba dan dia pun harus segera balik kanan ternyata kan, itu saya harus bagaimana saya bisa menyerap informasi secara cepat, dan kita dituntut untuk bisa memahami situasi lapangan dengan cepat juga gitu. Karena memang kalau kemudian kita tidak bisa beradaptasi dengan situasi lapangan saat itu dengan cepat, mungkin akan terputus. Iya. Patah nanti yang sudah dikritis oleh tim sebelumnya kan akan terputus nanti, khawatirnya seperti itu. Makanya kita juga coba beradaptasi dengan cepat dengan situasi lapangan yang tadi. Oke, dapat laporan seperti apa, saya pun mencoba menggali tambahan yang saya tidak bisa dapatkan gitu dengan baik itu tokoh-tokoh lokal yang ada di sana, dan saya juga jalan sendiri. Nah, disitulah berasanya armada tambahan kita pakai kayak motor itu. Jadi ketika teman-teman jalan pakai armada mobil, saya bisa jalan sendiri dengan motor untuk mencoba mencari informasi yang saya mungkin terputus informasinya, tapi saya udah dikasih kontak. Abang nanti bisa kontak ke sini seperti itu. Kondisi Aceh Tamiang waktu itu benar-benar lumpuh, semua resource tidak ada yang bisa diharapkan. Jadi waktu itu Pangkalan Berandan pun itu masih belum 100% bisa diandalkan. Tadi kalau Bang Andi kan sudah bisa belajar di Pangkalan Berandan. Nah, kalau waktu itu kami harus mencari di Medan. Alhamdulillah stok di Medan ini cukup baik, cukup lengkap. Harusnya bisa diatur oleh pemerintah kita juga, sehingga memang kebutuhan stok itu memang di beberapa titik kayak beberapa item itu habis, tapi besok ada lagi cepat pergerakannya. Nah, itu yang terjadi. Dan pada saat kami masuk ke Aceh Tamiang itu, hal yang pertama terpikirkan oleh saya adalah wajar kalau masyarakat Aceh Tamiang itu terisolir selama 10 hari. Lebih itu. Oh iya. Karena air itu naik selama 4 hari, turun selama 4 hari. Jadi abang bisa bayangkan, dan ketinggian air itu bukan 1 meter atau sebetis orang dewasa, tapi minimal itu 5 meter. Jadi mobil-mobil fuso dan itu di jalan akses masuk Tamiang dan keluar Tamiang. Itu di jalan poros utamanya itu air. Jadi mungkin kalau di Bang Andi itu nggak kelihatan bekas-bekas air di sawit, gitu ya. Kalau dari pintu perbatasan selama datang di Aceh itu kan, itu kita langsung kena sawit itu. Nah di situ tuh di pohon-pohon sawit itu masih ada bekas-bekas air, lumpur-lumpur itu. Yang daun-daun itu masih ada masih ada. Itu masih ada Bang. Jadi itu betul-betul terasa. Nah, sebenarnya ada satu tempat yang
sangat parah menurut kita itu ada di hulunya Sungai Tamiang. Jadi Sungai Tamiang itu adalah sungai yang membelah Aceh Tamiang, dan itu sampai ke hilirnya di daerah Bendahara. Itu airnya bisa sampai 20 meter tingginya, betul-betul tinggi, dan ada ruko di atasnya itu ada rumah, jadi rumah itu nangkring di atas ruko. Nah itu kondisi di awal-awal gitu ya, Ke bawah banjir. nah, ke bawah banjir, jadi saking derasnya airnya. Nah, itulah yang terjadi, dan di awal-awal banyak relawan yang ingin membawa bantuan tapi tidak bisa karena memang akses yang terputus seperti itu. Di Bukit Semadam juga jalur yang sulit ya. terputus, betul. Kondisinya Ya cukup. seperti kayak tsunami juga ya. Ya kalau kata mereka ini tsunami kedua. Tsunami kedua. Tsunami kedua. Memang aksesnya cukup sulit ya. Apa yang kemudian bagi Mas Andi yang sangat berkesan ketika kemudian melihat realitas di depan mata masyarakat Aceh, katakanlah tadi ini tsunami kedua, tidak mudah sekali. Apa yang Mas Andi lihat dari bocah-bocah mereka? Kalau saya ketika ketemu mereka yang mereka tidak menyerah dengan kondisi mereka itu, yang saya luar biasa. Dan masih banyak kok mereka yang kemudian di tengah kesulitan mereka saat itu, mereka juga masih ingin terlibat membantu. Itu yang saya luar biasa. Hati-hati mereka itu tidak banyak orang yang punya hati seperti itu. Mereka sendiri kesulitan, mereka juga korban, tapi mereka mau terlibat dengan kita sama-sama membantu saudara yang lain. Bukan hanya sehari dua hari malahan gitu, bahkan intens dengan kita untuk membantu. Dan mereka sangat bersemangat sekali gitu. Itu yang membuat saya, Masya Allah, ini orang hati terbuat dari apa, itu yang membuat saya terkejut sekali buat saya. Sebenarnya saya pengen tahu nih, kan karena Bang Andi kan yang langsung mengawal tadi program recovery ini. Ini yang menarik diulik nih gitu. Jadi program recovery-nya ini sebenarnya seperti apa sih, dan apa yang teman-teman lakukan di sana gitu bentuknya? Ya. Jadi konsep program recovery rumah itu kita kan namanya recycle house. Jadi karena kita melihat ini, kita kemarin fokus untuk menuntaskan di satu lokasi yang kita bisa fokusin, yaitu di Kampung Semadam. Nah, kita coba evaluasi bahwa ternyata rumah-rumah mereka yang terdampak itu ada yang bergeser segala macam, material mereka masih banyak bisa digunakan lagi. Artinya tidak butuh biaya besar untuk kemudian mereka pergi. Dan kita ingin mempercepat supaya mereka punya rumah yang bisa ditempati. Karena kan sudah mau Ramadan segala macam, kalau mereka masih di tenda terus, ya kasihan, rentan penyakit segala macam aktivitas. Makanya konsep recycle house ini kita angkat bahwa kita berikan bantuan, mereka nanti bergotong royong. Warga yang kita bantu kita bentuk kelompok, nanti satu kelompok itu bertanggung jawab dengan rumah-rumah dari masing-masing kelompok mereka. Mereka lah nanti akan gotong royong dengan tim kita memperbaiki rumah-rumah yang ada, mulai dari memilah barang-barang material yang bisa digunakan lagi, kayu, seng segala macam dipilah, kemudian nanti baru material yang kurang kita berikan, tambahkan. Ada yang bahkan bantuannya itu kita dengan warga sama-sama menggeser, ngangkat. Itu kan juga untuk gotong royong luar biasa, benar-benar memindahkan rumah dari yang karena kegeser dari ke bawah air kan. Nah itu coba kita lakukan. Sampai sekarang sudah ada berapa rumah yang terbangun sejak kedatangan Abang dan sekarang Abang sudah bergabung kembali ke Jakarta ini? Untuk tahap 1 itu ada kurang lebih 18 rumah. 18 rumah. Sudah ini ya. Ya, dan Ramadan ini tahap 2 masih berlanjut, nanti kita belum dapat update terbaru, sudah berapa yang berjalan, dan mohon dukungan semuanya supaya proses recovery bisa kita lakukan dengan cepat, sehingga saudara kita yang ada di Tamiang nanti ketika Lebaran ya kan, mereka sudah punya lah tempat berkumpul dengan keluarga mereka, bisa merasakan kebahagiaan yang sama dengan kita, bahwa Lebaran mereka nggak jauh beda loh dengan kita yang ada di sini, ada rumah untuk mereka berkumpul, merasakan kehangatan di hari kemenangan. Masya Allah. Untuk saat ini program apa aja yang masih berjalan di Aceh mengingat ini Ramadan ya, mungkin kita bisa sampaikan ke sahabat-sahabat kebaikan yang mungkin di bagian sesi akhir kita Abang bisa menyampaikan program yang masih jalan di sana.
Dan mungkin ada sahabat-sahabat kebaikan juga yang ingin atau pemirsa BMH TV yang ingin berkontribusi atau membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Oke. Jadi untuk di Aceh sendiri program yang masih berjalan di Ramadan ya. Kita menyiapkan dengan SPBB tadi, kita buka puasa dan sahur, makanan hangat siap saji. Yang kedua, kita coba menginisiasi air bersih karena ini masih kebutuhan yang paling besar sumur bor untuk di Aceh Tamiang. Proses recovery rumah masih berjalan, masih butuh dukungan cukup banyak dari sahabat semuanya. Pemirsa BMH TV bisa ikut bergabung ya untuk hadir bersama-sama di Aceh, hadir di titik terdekat untuk mereka yang ada di sana. Itu luar biasa. Bang Andi ada niatan buat balik ke sana? Kalau ditugaskan, insya Allah, karena kita sebagai relawan manusia, kalau sudah ditugaskan oleh lembaga dan panggilan manusia itu selalu ada. Nah, tinggal berangkat, kita berangkat, insya Allah. Bismillah. Bismillah, luar biasa dan ya menarik dan terasa sekali apa yang diceritakan dari Mas Andi menunjukkan bahwa memang ekspedisi itu bukan hanya soal jarak, tapi juga soal nilai atau niat yang tulus. Baik pemirsa semua, waktu juga yang akhirnya memisahkan kita dan tentu tadi yang digarisbawahi Mas Andi bahwa di Ramadan tahun ini BMH masih terus melanjutkan kebaikan-kebaikannya di Aceh secara umum dan secara khusus di Aceh Tamiang. Masih ada program bangun rumah, recovery rumah ya, yang bersih, kemudian buka puasa dan termasuk nanti kita ingin membahagiakan anak-anak Aceh di hari kemenangan, insyaallah. Dan semoga pemirsa BMH TV semua dapat terlibat dalam kebaikan ini dan terus bersama mengawal dan bersama gerakan-gerakan kebaikan BMH. Demikian perbincangan kita. Terima kasih Mas Rosiandi Santika atas waktunya. Dan kita tutup perbincangan kita pada perbincangan ini. Saya Ancala Ibn Khalid dan rekan saya Mas D. Demikian, jangan lupa like dan subscribe BMH TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.